apa yang harus dikendalikan, komposisi kimia daripada bahan, walaupun ini 0,5% C, tetapi bagaimana dengan elemen yang lain. Di dalam baja itu ada silikon, ada manggan, ada sulfur, ada fosfor, mungkin ada elemen yang lain kalau itu baja paduan, tetapi ini kalau baja karbon biasa, itu yang biasanya kodenya 1010 gitu. Sehingga saya mempertahankan komposisi kimia. Bagaimana menjamin supaya komposisi kimianya sama? Saya ambil dari adonan yang sama. Nah, itu kalau istilah di dalam metalurgi dari heat yang sama. Ya. Nah, dari heat yang sama. Ini maksudnya adonan yang sama. Jadi kalau saudara punya dapur listrik, ini saudara punya dapur listrik, yang dimasukkan di sini adalah scrap, ya, besi-besi yang sudah dipakai, kemudian pig iron atau briquette iron itu yang diambil dari, jadi memang besi yang sudah diproses di perusahaan yang besar, kemudian nanti ditambahkan karbon, kemudian ditambahkan kapur, saudara, untuk mengikat slag, kemudian diberi oksigen. Nah, kemudian biasanya itu akan ada elektroda, saudara, yang jumlahnya seringkali 3 elektroda grafit, kemudian ini memancarkan api dengan konsumsi listrik yang sangat besar sehingga ini melebur. Nah, ini dituang, nah bisa dalam bentuk ingot, atau kalau memang saudara belinya ya sudah langsung di perusahaan, bisa saja dalam bentuk slab atau billet, tapi bisa lebih kecil. Jadi ini nanti biasanya kalau dari dapur baja ini dituang, saudara, di dalam continuous casting. Jadi langsung ini dituang begini, kemudian ini mengalir, gini, kemudian dipotong, jadi bentuk begini untuk diproses kembali. Nah, kemudian dibawa ke lab, kemudian dipotong-potong, kemudian dicampur dengan kromium, gitu ya. Kemudian dibuat spesimen, ukuran spesimennya sama, kehalusan permukaannya, perlakuan permukaan sama. Kalau dia dibersihkan, kalau dibersihkan secara mekanis harus sama. Kalau dibersihkan secara kimiawi juga harus sama. Kalau secara kimiawi harus sama, apanya yang sama? Siapa mau coba jawab? Kalau secara kimiawi, dibersihkan secara kimiawi, karena pembersihan itu bisa mechanical, bisa chemical. Bisa mechanical, maksudnya dibersihkan secara mekanis, ya digosok, digerinda, di sandblasting, nah itu mechanical, secara mekanis. Kemudian ada yang secara kimiawi atau secara chemical. Hati-hati bacanya ini chemical, saudara, karena mahasiswa sering bacanya chemical, tapi bacanya adalah jadi ini chemical, mechanical, chemical. Kalau yang secara kimiawi, saudara, apa yang harus dipertahankan? Apanya? Siapa punya jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, silakan. Pak, izin Nah, menjawab, silakan Pak. Edgar, silakan. Yang Ini dipertahankan. pembersihan permukaan logam itu secara kimiawi, gitu ya. Kalau Ya. secara kimiawi, faktor apa yang harus diperhatikan? Kom- Satu, kom- komposisinya. komposisinya apa, Edgar? Komposisi dari spesimen yang kita uji, Pak, supaya tidak tercampur Oh, dengan bahan kimia bukan, yang komposisinya sudah selesai, Edgar. Komposisi sudah sama, ini spesimen yang sama. Tapi sekarang ini dibuat spesimen, misalnya saja spesimennya pelat-pelat begini ya. Pelat, bahasa Indonesia bagaimana menulisnya? Siapa tahu pelat? Pelat atau pelat? Pelat, Pak. Pakai L, pakai A atau enggak pakai? pakai 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 ya, elat. hati-hati ya, pakai elat, ya. Pak. Pakai E, pelat. Hati-hati saudara, perhatikan masalah bahasa, perhatikan baik-baik. Ya, saya kadang-kadang melihat tulisan mahasiswa itu, aduh, luar biasa, bahasanya luar biasa. Lompat kanan, lompat kiri, bukan cuma tidak indah, saudara, tetapi banyak yang salah. Redaksional salah, gitu ya.
Bagaimana itu? Ya enggak apa-apa, namanya orang belajar begitu, tetapi jangan lupa diperbaiki. Sudah pelatnya sudah didapat, seperti ini, kemudian permukaan ini ingin dibersihkan. Perlu enggak dibersihkan? Nah, ini punya pertanyaan lagi, perlu enggak dibersihkan? Kalau saudara katakan perlu, nanti saya tanya, kenapa kok perlu? Ya, tapi sebelumnya, ini ternyata pembersihannya secara kimiawi, bukan dengan mekanis. Bukan digosok, bukan sandblasting, bukan digerinda, bukan di machining, tetapi secara kimiawi. Kalau dia secara kimiawi, faktor apa yang mesti diperhatikan? Silakan saudara raise hand, boleh. Pak, mau jawab. Silakan. Bahan kimianya, Pak. Baik, apa maksudnya itu, Edgar? Bahan kimia kan banyak, Pak. Kalau begitu yang harus diperhatikan apa? Yang Bahan tidak kimia yang mempengaruhi digunakan, spesimen, ya. yang tidak Beri contoh sedikit, misalnya apa ini? Beri contoh. Kalau nggak salah ada ini ya, Pak, pembersih yang terbuat dari asam sitrat ya, Pak. Iya, saudara Ya, punya pembersih banyak. Ya, kalau ada. misalnya dari asam sitrat kan itu sangat tidak baik untuk spesimen yang kita buat karena mengikis kan, Pak. Oh ya, tujuannya memang mengikis ini, tujuannya memang membersihkan. Tetapi saudara bisa menggunakan baik jadi jenis. Nah, sekarang katakanlah asamnya saja, Cahyani silahkan. Asamnya misalnya saja saya ambil asam nitrat, HNO3 ya. Ini yang digunakan. Baik, sudah. Ini yang digunakan. Jenis asamnya HNO3. Apalagi yang mesti diperhatikan? Cahyani tadi angkat tangan, Cahyani yang tadi angkat tangan. Belum, Rafif, ya tadi silakan. sama Pak. Tadi sama-sama. Sama ya, Eca. baik. Rafif. Pasti proporsional kadar asam sitratnya, Pak, pada setiap Baik. Gimana misalnya? Misalkan setiap spesimen itu berapa mili dan sebagainya. Berapa apa? Mili. Oh ya, gitu ya. Jadi komposisi. Karena biasanya HNO3 ini bukan 100%. Jadi dicampur dengan alkohol atau dicampur dengan air, kemudian berapa persen? Baik, apalagi siapa yang lain? Begitu saudara. Jadi kelihatannya memang sederhana sedikit, tetapi ketika saudara mengerjakan banyak faktor yang harus diperhatikan. Enggak terus ya sudah bersihkan. Nah, kenapa kok kita tertarik pada pembersihan? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kok tertarik pada pembersihan? Ya, Rafif boleh. Ya, silakan. Kenapa penting juga pembersihan, karena tadi pembersihan itu kan mengurangi dari faktor-faktor yang mengganggu dari proses uji. Jadi perlu secara mekanikal juga kimiawi, secara mikro juga perlu. Iya, tetapi maksudnya kenapa harus ditekankan cara pembersihannya ini harus betul loh. Kenapa ditekankan itu? Karena kalau pembersihannya beda, nanti faktor yang mengganggu juga atau kotoran juga nanti bisa berbeda. Jadi harus ada punya takaran. Tapi kenapa saudara tertarik itu? Kembali lagi. Kenapa kok tertarik itu? Kenapa kok tertarik itu? Sebentar saya biar besarkan sedikit suaranya. Kenapa kok tertarik tentang proses pembersihan? Itu kenapa? Silakan saudara bebas-bebas saja jawabnya. Pak, boleh izin menjawab, Pak? Boleh, silakan. Tadi ada yang angkat tangan tadi kelihatannya. Ya itu Pak, saya Pak. Ya, silakan. Ya Pak, kalau menurut saya kenapa harus dibersihkan, karena kita akan meneliti pengaruh penambahan kromium terhadap oksidasi baja. Dan apa? Dan kalau saudara tertarik kromium terhadap oksidasi baja, kok tertarik pada pembersihan? Apa relevansinya? Ya, karena kita harus mengamati struktur mikronya kan, Pak. Oh, enggak, saudara. Oh, struktur mikro kita enggak melakukan. Struktur mikro itu, Edgar, di dalam logam. Enggak bisa saudara lihat. Jadi kalau saudara punya logam, saudara enggak bisa lihat struktur mikro, kecuali saudara melakukan prosedur tertentu. Ini yang ingin saya teliti ini apa? Yang ingin saya teliti apa soalnya ini? Yang lain juga boleh jawab. Yang ingin saya teliti apa? Iya Pak. Iya Pak. Ya silakan. Farhan, siapa Farhan? Silakan. Biar yang keteliti cuma penambahan kromium doang, Pak. Nggak ada zat lain yang berpengaruhnya gitu. Tapi bukan itu, Farhan. Bukan itu. Yang lain. Saya kok tertarik pada permukaannya ini harus dibersihkan. Dan kalau dibersihkan harus dengan cara yang sama. Kalau dengan kimiawi harus dengan prosedur yang sama. Semuanya sama. Apanya yang sama? Komposisi kimia, zat kimianya sama. Apalagi zatnya sendiri sama. Apalagi, saya masih ke sini dulu.
Nanti saya kembali. Apalagi temperatur berpengaruh. Temperatur zat kimianya ini berpengaruh. Berpengaruh, Pak. Pengaruh jumlahnya berpengaruh. Berpengaruh. Pak. Pengaruh. Kemudian agitasi atau tidak, nanti dicelup atau tidak, dicelup. Kalau dicelup diagitasi enggak, dipakai diaduk begini atau dibiarkan celup begini aja. Berpengaruh atau tidak? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Berpengaruh, Pak. Zatnya sudah dipakai dan belum dipakai berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Berpengaruh, Pak. Itu kalau saudara nyucin. Pertanyaan selanjutnya, kenapa saya kok tertarik pada pembersihan pada permukaan ini? Coba siapa? Coba saudara. Siapa tadi? Abi? Mau coba? Abi silakan. Mungkin agar kondisi setiap ketika kita mengganti jumlah kromiumnya kondisinya tetap terkontrol, Pak. Semuanya. Ya, kenapa kok tertarik pada keadaan permukaan ketika dibersihkan? Kenapa kok saya tertarik untuk membersihkan? Kenapa kok tidak saya misalnya saya pukul-pukul atau saya lihat mikrostruktur seperti tadi Edgar tadi? Kenapa kok saya tidak tertarik pada mikrostruktur kali ini loh ya? Kok tertariknya itu pada hati-hati ya ketika nanti kita membersihkan permukaan spesimen. Kenapa gitu? Arsi ya. Mungkin Silakan. untuk kan yang diamati itu pada permukaannya, Pak. Jadi harus Kok tahu saudara? dibersihkan gitu. Baik, kok tahu saudara? Waktu latar belakang itu kan di permukaan, Pak, yang dilihat secara dengan mata telanjang kan, Pak. Begitu ya, karena oksidasi itu terjadi di mana oksidasi itu? Di permukaan. Di permukaan. Baik, ini permukaan, oksidasi ini terjadinya di permukaan. Sehingga kalau permukaan itu saudara ubah, entah kehalusannya, entah kekasarannya, entah oksida-oksida yang ada di atasnya, ya lain nanti pengamatannya. Karena saya tertarik pada permukaan. Saya tertarik enggak pada mikrostruktur. Untuk ini loh ya, untuk soal ini loh ya. Tidak, karena saya enggak ingin lihat mikrostruktur. Mikrostruktur itu penting atau enggak penting? Penting, sangat penting. Tetapi untuk ini saya cuma tertarik pada permukaan. Nanti juga saya tanyakan kenapa kok saya tertarik pada permukaan. Ya. Tetapi karena saya tertarik pada permukaan, dan permukaan itu dipengaruhi oleh kondisi dari permukaan spesimen, dan kondisinya itu tergantung bagaimana material itu dibersihkan, sehingga kalau saya menggunakan secara kimiawi, saya harus tahu prosedurnya, temperaturnya, zat kimianya, komposisi kimianya, gitu ya, mol-mol yang ada di dalamnya itu, kemudian temperatur, caranya, apakah menggunakan agitasi, apakah kalau misalnya celup gini ya, dicelup gini ada cara lain enggak secara untuk membersihkan material, dicelup atau di apa? Dioleskan, bisa. Dioleskan boleh, baik dioleskan ataukah dicelup, diapakan lagi? Cuman kalau dioleskan itu masalahnya saya tidak bisa mengendalikan. Walaupun boleh, untuk membersihkan dioleskan. Boleh. Apalagi yang saudara tahu? Pembersihan apa? Disemprot juga bisa. Disemprot, ya. Yang lain? Saudara mesti tanya, ini dibersihkan secara kimiawi, dibersihkan bagaimana? Dibersihkan secara bagaimana? Pelapisan logam ya. Logam itu ada yang dilapisi ya. Saudara beri contoh saya pelapisan logam salah satunya apa? Ini logam baja misalnya dilapisi apa? Yang umum, yang saudara tahu. Saudara mungkin pakai sekarang. Di badan saudara itu ada proses pelapisan. Di sabuk saudara ada, di arloji saudara, jam tangan saudara ada. Katodik gitu nggak? Proses katodik gitu? Ya, bisa seperti itu. Saudara menggunakan pelapisan kromium, dilapisi emas, dilapisi seng. Bagaimana cara pelapisannya ini? Nah, ada yang dicelup, ada yang menggunakan elektroplating, menggunakan listrik. Nah, membersihkan begini juga bisa. Saudara membersihkan begini bagaimana caranya? Saudara celup saja atau saudara menggunakan listrik. Kalau saudara menggunakan listrik, jadi nanti dimasukkan, ini sebagai anoda, sehingga nanti ini keluar begini, anion-anion seperti itu, kemudian logamnya menjadi lebih bersih. Ya.
Atau saudara mungkin penyedupannya lain, saudara menggunakan ultrasonik, ya, seperti kalau saudara pergi ke toko kacamata itu, kemudian kacamata saudara dibersihkan. Jadi, nah ini mesti diperhatikan karena apa? Karena saya tertarik pada permukaan. Komposisi kimia sama, disiapkan dengan cara yang sama, besar kecilnya sama, bentuknya sama, ya. Dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam dapur. Pada temperatur berapa? Temperatur yang sudah disetting seperti ini, dalam waktu yang sudah ditentukan. Cara memasukkan ke dalam dapur juga harus sama. Dapurnya tidak boleh dibuka, ditutup, karena nanti ada oksigen yang masuk, udara yang masuk, akan mengubah oksidasi. Itu yang kemudian menempatkan di dalam dapur juga harus tertentu. Material tidak boleh ditumpuk-tumpuk begini saja, karena kalau ditumpuk yang satu tertutup terhadap paparan udara. Jadi mungkin dibuatkan tempat, ada raknya gitu, sehingga spesimen diletakkan di sini, gitu. Kemudian baru dimasukkan ke dalam dapur. Apalagi yang harus diperhatikan? Apalagi? Ini kita masih baru ke spesimen, apalagi yang mesti diperhatikan? Apalagi yang mesti diperhatikan? Ini nanti apa sih yang dilihat ini apa, saudara? Apa yang dilihat ini nanti? Silakan. Siapa? Andika ya. Silakan Andika. Ini nanti yang dicari apa yang dicari? Apa yang dicari? Yang dicari soal ini apa? Oksidasi ya? Oksidasi, Pak. Oksidasi sebagai pengaruh apa? Pengaruh persen kromium pada baja kan gitu. Dicari dengan cara apa? Lihat ini. Andika, siapa yang jawab ini? Rafif. Iya, Pak. Rafif, lihat ini, lihat ini. Yang dicari apa, Rafif? Ini kan, ini perhatikan baik-baik. Ini namanya respon, ya. Ini respon, ini faktor. Dinamakan faktor atau prediktor atau variabel atau independent variabel. Ini respon. Nah, kita meletakkannya begini, saudara. Ini sebagai fungsi ini, atau weight loss sebagai fungsi persen kromium. Jadi yang dicari weight loss. Apa itu maksudnya? Weight itu apa? Weight itu apa? Berat, Pak. Loss apa? Pengurangan atau kehilangan. Atau kehilangan berat. Ya, kehilangan berat. Kehilangan berat karena apa? Karena oksidasi, Pak. Baik. Kalau begitu, nanti yang diukur apanya? Beratnya, Pak. Beratnya. Kalau begitu, saya harus melihat apa dulu? Berapa berat spesimen awal, kan gitu. Oke. Ditimbang. Timbangannya ini harus presisi atau tidak? Harus, Pak. Harus karena apa? Karena ini kan skalanya kecil, Pak. Jadi harus yang Oh, baik, baik. Karena skalanya kecil. Kehilangan beratnya itu bukan 5 gram, 6 gram, gitu ya. Jadi kalau ada orang bekerja di toko emas, kemudian ditimbang emasnya berkurang 3 gram, kemudian ditanya karena apa? Wah, ini terkorosi. Nah, ya terkorosi karena diambil. Tidak ada 3 gram segitu, enggak, kecil-kecil gitu, saudara. Nah, karena kecil timbangannya mesti bersisi, mesti bisa menunjukkan perbedaan yang sangat kecil, gitu ya. Jadi ditimbang, spesimennya ditimbang dengan timbangan yang presisi, gitu ya. Kemudian diapakan? Kemudian dibuat ini, dites, digunakan spesimen. Setelah selesai, sudah selesai, selama 220 jam, kemudian diapakan? Ini masih panas, saudara, diapakan? Didinginkan, pasti, Pak. Didinginkan. Harvin ada, Harvin? Ada, Pak. Ada. Kalau pendinginan kamu tertarik apa, Harvin? Ini nanti setelah dari dapur didinginkan. Saudara tertarik apanya? Mungkin cara pendinginannya, Pak. Baik, beri contoh, Harvin, beri contoh. Apakah cara pendinginannya? Apakah? Beri elaborasi sedikit. Cara pendinginan, apakah cara pendinginan yang dilakukan? Iya, beri contoh. Berbeda enggak kalau saudara mendinginkan dengan saya yang mendinginkan? Berbeda enggak? Kalau metodenya sama, seharusnya nggak berbeda, Pak. Tuh, tapi dari mana saudara menjamin metodenya sama? Kan mungkin berbeda. Apa perbedaannya kira-kira?
Kalau saudara begini, kalau saya begini. Kalau saudara begini, kalau novel begini, misalnya apa itu? Pendinginan Pak, loh ya mungkin terkait. membantu Pak. Silakan. Yang satunya mungkin dengan cara didinginkan dengan udara normal, udara suhu kamar. Yang mungkin dengan suhu kulkas gitu Pak, mungkin Pak. Baik ya. Jadi didinginkan di udara terbuka begitu. Kemudian ada yang diinginkan dengan menggunakan dicelup di dalam air, dicelup dalam minyak gitu ya. Kemudian setelah itu apalagi sekarang? Saudara ingin melihat kehilangan berat ini, apalagi? Setelah dingin diapakan? Adi wicaksana ada. Ada, Pak. Adi wicaksana setelah didinginkan diapakan Adi? Saudara ingin melihat kehilangan berat. Nanti dulu prosedurnya bagaimana? Yang dari spesimen gitu ya. Sudah dibersihkan permukaannya, kemudian diapakan Adi? Ditimbang, kemudian diapakan? Dioksidasikan, dimasukkan ke dalam dapur pada temperatur yang sudah ditentukan dengan waktu yang sudah tambahan Mbak. Itu tadi yang pas yang di pendinginan juga biarkan kan Adi dulu, biarkan Adi dulu. Nanti saya tawarkan lagi. Silakan Adi. Setelah didinginkan, mungkin Ya, dibersihkan lagi, Pak. Dibersihkan lagi. Kalau dibersihkan lagi, apa komentar saudara? Dibersihkan dengan apa, Adi? Apanya yang dibersihkan? Apanya yang dibersihkan, Adi? Bahan pengkorosinya. Iya, apanya yang dibersihkan? Ini tadi spesimen ya. Masukkan ke dalam dapur, kemudian terjadi oksidasi, kemudian dikeluarkan, kemudian didinginkan. Setelah didinginkan, dibersihkan. Apanya yang dibersihkan? Permukaannya. Dibersihkan dari apa? Ya, silakan yang lain. Dibersihkan dari apa? Rafiq, silakan. Oksida yang terbentuk. Ya, ini kan terbentuk oksida, saudara. Fe2O3, Fe3O4, terbentuk oksida. Nah, oksidanya itu mesti dibersihkan. Saudara tanya apa sekarang? Saudara tanya apa kepada sang peneliti ini? Sudah terbentuk oksida, kemudian dibersihkan. Apa pertanyaan saudara? Berapa pengurangannya itu, Pak Wid? Loh, bukan. Itu nanti kan ditimbang. Tetapi waktu cerita tentang membersihkan spesimen, ini pertanyaan saudara apa? Oh, metode pembersihannya. Baik, metode pembersihannya. Fadil, ada Fadil. Beri contoh metode pembersihan, bagaimana Fadil dibersihkan dengan cara apa misalnya? Kalau saudara sekarang, kalau saudara saya tugaskan, ini dibersihkan ya? Ada Fadil. Kalau saudara saya tugaskan, ini bersihkan ini, spesimen ini bersihkan. Dibersihkan untuk apa Fadil? Untuk apa? Supaya bersih, supaya kelihatan berkilau begitu. Biar mungkin ini Pak, biar apa? Saya mengurangi residu bekas pemrosesan. Mengurangi apa? Residu. Bukan Fadil, bukan ini tujuannya. Ini nanti mau diapakan spesimen ini tadi. Sebelumnya diapakan? Sebelumnya akan ditimbang. Ya, kenapa ditimbang saudara? Kenapa ditimbang? Yang lain juga boleh jawab. Kenapa ditimbang? Mengetahui berat awal. Mengetahui berat awal, Pak. Kenapa saudara perlu tahu berat awal? Karena yang dicari kan kehilangan beratnya, Pak. Baik, jadi mesti begitu saudara. Tidak bisa saudara. Nah kalau begitu nanti akan ada kehilangan berat. Iya Pak. Itu kehilangan berat diperoleh dari mana? Selisih antara berat awal. Selisih antara berat awal dan berat akhir. Berat akhir. Berat akhirnya lebih berat atau lebih ringan? Ringan pasti. Lebih ringan, lebih Pak. ringan karena apa? Karena ada yang teroksidasi. Kemudian oksidasinya itu ikut ditimbang atau tidak? Enggak, Tidak, Pak. Itu oksidasinya harus diapakan? Dibersihkan itu, Pak. Harus dibersihkan. Kalau dibersihkan, saudara tertarik dengan apa? Dengan cara pembersihannya. Cara pembersihannya, ya. Mafaza ada? Iya, Pak. Mafaza, kalau kamu saya minta nih, Mafaza ini tolong ini dibersihkan. Pertanyaanmu apa? Atau langkahmu apa? Mungkin dibersihkan menggunakan bantuan alat mungkin, Pak. Ya boleh, saudara minta apa saja boleh. Tapi alat apa?
Terus bagaimana cara membersihkannya? Eh, Ini sembarangan apa dibersihkan sembarangan gitu? Misalnya saudara ambil gerinda terus sreng kayak gitu kan? Boleh? Tidak, Pak. Tidak boleh karena apa? Tidak, Pak, Karena- tergantung. Nah, biar Mafaza dulu. Silakan Mafaza, karena apa? Nanti saya tawarkan. Mungkin saya belum tahu ya, Oh iya, tapi Pak, iya, cara teknik pembersihannya itu mesin. seperti apa. Anak teknik mesin kan mesti tahu. Masa ini misalnya nggak tahu dipukul-pukul gitu, atau dilindaskan kereta api gitu pembersihannya, bukan kan? Saudara nggak tahu prosedur ini secara detail, tetapi kan punya bayangan. Kalau logam itu dibersihkan, yang saudara tahu apa? Dibersihkan itu diapakan? Yang lain, silahkan. Ginting, ada ginting. Ada, Pak. Ginting. Diapakan Ada, ginting? Pak. Saya minta, ini ginting, bersihkan ini ginting. Terus kamu apa? Langkahmu apa? Atau pertanyaan ke saya juga boleh. Ini pokoknya bersihkan. Nah, saya ceritakan kepada saudara, ini begini, nanti terjadi oksidasi, lalu saya katakan kepada saudara, coba ini bersihkan ya. Kemudian apa langkahnya? Metode pembersihannya, Pak. Iya, apa? Beri contoh. Dibersihkan secara, tadi sudah saya sampaikan, saudara. Pembersihan itu biasanya secara apa, saudara? Ada dua tadi yang saya sampaikan. Secara apa? Ada yang ingat? Mechanical dan chemical. Ya, Pak. Ya, mechanical atau chemical. Yang paling enak kira-kira apa, saudara? Kalau begini ya. Yang paling apa ya? Yang paling reliable. Yang paling reliable. Oh, ini izin jawab, Pak. Ya, silakan. Kalau masih skalanya kan ada skala yang misalkan senti atau mili itu mungkin bisa digosok dan sebagainya. Tapi kalau mili itu harus atau mikro lebih, misalkan pakai Coca-Cola dan sebagainya, pakai chemical yang betul-betul detail itu. Ya, baik. Jadi bisa dibersihkan secara mekanis, namun hati-hati saudara pengendaliannya. Tetapi yang mungkin lebih mudah untuk pengendaliannya yaitu dibersihkan secara kimiawi. Ya, jadi saudara celup di dalam zat kimia yang sudah diatur komposisinya dan semuanya. Lama pencelupannya juga harus diatur, kemudian pembersihan setelah pencelupan diatur, sehingga oksida-oksida yang terbentuk kemudian larut. Ya. Kalau di industri, kalau saudara punya plat-plat baja, itu untuk dibersihkan diapakan? Pernah dengar istilah pickling? Pickle itu apa? Siapa yang tahu? Acar, Pak. Acar ya, pickling ini karena diberi asam, saudara. Biasanya menggunakan H2SO4, ini dicelup, sehingga kalau sudah bersih, kemudian dicuci, disemprot dengan air sehingga permukaannya, misalnya di perusahaan-perusahaan yang menggunakan plat-plat untuk drawing, untuk membuat membuat panci, membuat tabung-tabung bertekanan, pokoknya untuk membersihkan, ada proses yang namanya pickling, yaitu pembersihan permukaan. Sudah dapat, kemudian setelah dibersihkan diapakan? Ditimbang. Ya. Nah, karena saudara mencari itu adalah kehilangan berat, maka proses pembersihan ini memegang peranan yang sangat penting. Karena kalau misalnya saja saudara gerinda, maka hilangnya berat itu bukan karena proses oksidasi, tetapi karena proses penggerindaan tadi. Maka itu hati-hati. Ya, kalau saudara gerinda dan unitnya ini sangat sedikit, saudara sangat kecil, sehingga saudara harus yakin bahwa kehilangan berat itu bukan karena faktor lain, tetapi karena oksidasi. Ya. Kemudian apalagi yang mesti dijaga? Ya, ketika saudara melakukan penimbangan, mesti dijaga. Alatnya mesti sudah dikalibrasi. Alatnya adalah memang betul gitu ya. Baik. Baik, sampai di sini ada yang punya ide lain tentang beberapa variabel eksternal ini. Lutfi, ada Lutfi Zulfa. Ada, Pak. Ada. Kamu punya ide apa yang lain yang harus dipertahankan? Apanya yang lain? Punya ide enggak yang lain? Pak, ini memang harus dipertahankan. Misalnya kalau penelitinya itu pakai topi, saudara, topinya merah. Perlu enggak dipertahankan setiap saat harus pakai topi merah? Tidak sih, Pak. Tidak. Tapi kalau untuk keamanan, Kenapa kok tidak? Kenapa kok tidak? Kenapa? tidak harus berwarna merah sih, Pak. Ya kenapa Kalau untuk kok tidak harus?
Kenapa kok tidak harus berwarna merah? Kalau pada pertandingan baseball itu boleh enggak topinya diubah-ubah? Oh, tidak. Nah, karena apa? Harus aturannya. Nah, karena Ya. tidak ada apa? Tidak ada relevansinya. Relevansi, oh iya benar. Nah, tidak ada relevansinya antara topi dan hasil penelitian. Apa yang relevan? Apa yang relevan? Cara penempatan spesimen di dalam dapur relevan atau tidak? Cara penempatan Ya, relevan, Pak. relevan. Komposisi kimia bahan relevan. Cara Relevan. membersihkan, cara menimbang, semuanya relevan, saudara ya. Bentuk daripada spesimen, kehalusan permukaan spesimen, gitu. Ya, jadi itu baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Izul Haki, ada Izul Haki. Hadir, Pak. Punya pertanyaan kamu? Saya masih bingung, Pak. Tadi itu kenapa kok Silakan. yang itu apa pembersihan itu? Nah, itu kenapa kok menurut Pak Sahab itu apa menggunakan itu, Pak? Apa kimia, Pak? Ya. Untuk yang terakhir. Kalau Ya. misal apa mekanikal sendiri kan kalau misal kayak metodenya pas alatnya pas itu seperti kayak misal apa namanya? Yang misal digetarkan itu, Pak, apa namanya? Saya lupa. Nah, selama saudara bisa mempertahankan gitu ya kesamaan antara pembersihan satu spesimen dengan yang lain, ya silakan. Cuman kalau saudara punya spesimen, kemudian saudara gerinda, bisa enggak saudara mempertahankan bahwa perlakuan spesimen nomor 1 sama dengan perlakuan spesimen nomor 2? Bisa enggak saudara mempertahankan? Kalau saudara gerinda tangan. Kalau alatnya gerinda mungkin nggak bisa, Pak. Nah iya, saudara kalau gitu, iya saudara mesti cari alat, ya. Misalnya saudara tahu mesin untuk mempersiapkan logam untuk percobaan metalurgi itu, karena ada mesin yang untuk membersihkan permukaan itu dengan menggunakan kertas gosok. Kemudian setelah kertas gosok nanti digunakan ada bubuk-bubuk aluminium oxide itu yang digunakan untuk menghaluskan. Nah, asal saudara bisa mengendalikan, saudara boleh melakukan pembersihan mekanis. Tetapi pembersihan kimiawi mungkin lebih mudah. Tapi berarti tujuannya itu kan, Pak. Fokusnya itu biar material spesimennya itu nggak berkurang kan, Pak. Jangan spesimennya yang diambil, tapi oksida-oksidanya itu yang dibersihkan. Iya. Jangan spesimennya. Nah, biasanya saudara untuk percobaan-percobaan gini biasanya itu dibersihkan dengan menggunakan sikat gigi saja, lembut gitu. Karena kalau spesimen ini dari baja disikat gigi yang tidak kurang, tidak larut, gitu ya. Tetapi kalau oksidanya bisa hilang. Kalau saudara punya pisau di rumah, kemudian ada karatnya, gini kalau saudara cuci dengan sabun, kemudian saudara bersihkan, dia hilang karatnya, pisau. Tetapi logamnya kan tidak ikut. Ya kan? Logamnya kan tidak ikut. Tetapi kalau saudara keraskan, saudara gunakan katakanlah dengan sikat kawat dan sebagainya, ya logamnya ikut. Nah, tujuannya adalah yang dibersihkan itu oksidanya, bukan logamnya, karena saudara ingin melihat kehilangan berat. Baik, ada yang lain? Ya, silakan. Kan di sini grafiknya di weight loss itu kan gram per meter kuadrat hour. Nah, untuk gramnya kan tadi sudah terjawab ya, Pak. Selisih antara berat awal dan berat akhir. Kemudian hournya kan udah ada diketahui, ini ada 220 jam, 220 jam. Nah, untuk meter kuadratnya itu kita ambil dari mana ya, Pak? Saudara lihat pertanyaan yang ini, saudara lihat. Ini pertanyaan ini ada nanti. Laju oksidasi baja dinyatakan dalam satuan weight loss. Weight loss gram. Mengapa digunakan satuan ini? Asumsi apa saja yang ada pada penggunaan satuan ini? Nah, saudara, siapa yang tanya tadi? Andika? Saya, Pak. Fauzan, Alvito, Pak. Ya, Alvito. Nah, kalau enggak keberatan, Alvito saya tunda dulu sebentar, ya. Nanti kita sampai ke situ. Kenapa kok pakai ini? Dan apa ini gram? Apa ini meter kuadrat? Apa jam ini? Kenapa ini kok di bawah? Kenapa ini? Gitu, ya. Apa asumsi? Ini ada asumsinya, saudara.
Jangan setiap saat saudara melakukan penelitian kolusi lalu saudara menggunakan ini. Enggak kena. Untuk ini kena. Nah, itu nanti saya tanyakan kenapa kok dia menggunakan itu. Dan kenapa waktu saya tanya saudara spesimen, saudara bentuknya apa, tebalnya berapa. Kenapa itu? Karena masuk sini ini nanti. Masuk luasan ini. Kenapa kok luasan? Kok bukan volume? Kenapa ini kok meter kuadrat? Kok bukan meter cube? Kenapa kok bukan meter pangkat 3? Kenapa? Nah, semua mesti ada jawabannya. Ya. Begitu saudara, semua itu mesti ada jawabannya. Tidak terus dilakukan begitu saja. Nah, kalau saya lakukan begitu saja ya boleh-boleh saja, tapi penelitian saudara tidak bermanfaat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Penelitiannya itu ya sudah begitu saja. Baik, ada pertanyaan yang lain. Rewila, ada Rewila. Ada, Pak. Ada punya pertanyaan kamu? Sepertinya belum, Pak. Belum. Yosef, ada Yosef. Mohon izin, pagi, Pak. Ada, Pak. Ada. Punya pertanyaan, Yosef? Belum, Pak. Sementara ini. Belum. Baik. Saya lanjutkan yang ini sekarang. Ini sudah saya lanjutkan. Nah, ini lagi pertanyaan yang terbuka, saudara. Ini setiap orang dari saudara bisa jawab. Informasi apa saja yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini? Ini tadi hasil penelitian itu kan tidak menghasilkan gambar ini, saudara ya. Yang gambar ini kan bukan penelitian, yang gambar ini kan orang. Tapi orang itu melihat dari hasil yang diperoleh di penelitian, kemudian dia bisa menggambarkan seperti ini. Hasilnya itu dirangkum dalam bentuk gambar seperti ini. Apa informasi apa yang saudara bisa peroleh dari gambar seperti ini? Nah, saya ingin bahwa saudara mulainya itu dari yang paling yang paling jelas-jelas dulu. Jadi yang paling sederhana. Jadi jangan mengatakan bahwa persen kromium gitu ya, kemudian temperatur ya boleh, tapi nanti yang umum dulu, yang paling umum dulu. Apa yang paling umum? Selisih berat mungkin, Pak. Ya, tetapi hasil maksudnya dari hasil penelitian ini apa? Saudara melihat apa? Apakah saudara melihat bahwa harga kromium itu tergantung beli di toko mana? Saudara lihat itu? Sama sekali bukan ya? Nah, kenapa saya beri contoh yang begitu? Itu contoh yang ekstrim. Misalnya hasil ini ternyata orang mengatakan bahwa ternyata kromium itu mempunyai berat tertentu. Ya, tapi tidak ada relevansinya dengan soal ini. Apa yang saudara bisa peroleh dari hasil penelitian seperti ini? Ini banyak. Dari mulai yang dasar, dari mulai yang dasar sampai yang detail. Nah, sekarang saya tanyakan yang paling atas ini apa? Silakan. Berarti dengan adanya penambahan kromium, kualitas dari baja lebih kuat terhadap oksidasi. Oh, tapi tidak ada di sini. Dari mana, saudara? Dari mana Rafif bisa lihat itu, Rafif? Dari hasil penelitian ini tidak ada, Rafif. Karena kita tidak berbicara tentang kekuatan baja dan ini tidak ada. Oh, bukan kekuatan baja tadi, kekuatan dari daya tahan oksidasi. Oh iya, jadi gimana secara umumnya bagaimana? Sebelum saudara mengatakan begitu, ya, jadi jangan mengatakan besar, kecil, berpengaruh, tetapi saudara katakan apa? Secara umum ada kaitan antara apa? Oh, ada kaitan antara persentase penambahan kromium terhadap proses oksidasi. Dari mana saudara lihat ada kaitan? Berdasarkan hasil. Ya, dari mana saudara lihatnya? Dari mana kok tahu ada kaitan? Oh, kaitannya dari berat itu. Oh ya, apa yang maksud ada kaitan itu? Apa yang maksud ada kaitan? Ya, kalau saya punya gambar ini, kalau kita di engineering kan selalu gitu, ada apa-apa di gambar. Ini X ya, ini Y. Gimana saudara mengatakan ada kaitan? Oh, Firlana, ada Firlana Baitur Rahman. Ada Firlana? Tidak ada. Baik. Hilmi, ada Hilmi? Ya, Pak. Hilmi, bagaimana saudara menggambarkan Y dan X ada kaitan? Gimana saudara gambarkan? Di ini, Pak. Pertama di apa namanya? Kita Nanti ngasih saya beri contoh Hilmi supaya saudara mudah.
Saya punya gambar begini, Helmi. Ini ya. Kemudian ini gambar A. Saya punya gambar begini, Hilmi. Ini gambar B. Saya punya gambar begini. Ini gambar C. Saya punya gambar begini. Ini gambar D. Yang mana yang punya kaitan, Hilmi? Yang maksudnya kaitan Iya, kaitan antara Y dan X. semuanya punya kaitan, Pak. Semuanya? Iya kan. Yang lain sepakat, yang lain sepakat. Cahyani, sepakat kamu bahwa semua ini punya kaitan? Itu Pak Kecuali juga masih sama, maksudnya kaitan itu apa ya Pak? Saya masih nggak nangkep. Fungsi, sebagai fungsi. Bahwa hasil Y ini dipengaruhi oleh X. Fungsi. Bisa saja, Pak. Bisa, semua boleh. Y dipengaruhi oleh X. Seperti biasanya saudara gambarkan selalu gitu. Y fungsi X. Y. Yang ABC, Pak. Yang ABC, baik. Yang D enggak ya? Saya enggak. Karena apa kok tidak? Tidak ada perubahan dalam satu variabel. Tidak Baik, korespondensi tidak ada satu-satu. perubahan. Ya, enggak harus satu-satu ya. Ini enggak satu-satu. Enggak harus satu-satu. Enggak harus satu-satu. Tetapi maksudnya tidak ada hubungan antara Y dan X. Berapapun harga X, Y-nya sama saja. Ya, berarti ini tidak ada kaitan antara Y dan X. Y tidak dipengaruhi X. X1 harganya 10, X2 harganya 10, X3 harganya 10, sama semua. Sekarang kalau saudara lihat gambar ini, ada kaitan enggak antara Y dengan X? Antara ini X-nya ini, ada kaitan enggak? Ada. Dari mana lihatnya? Ada slope-nya, Pak. Ada slope-nya. Ya, ada slope-nya. Itu baik jawabannya. Saudara melihat ada tren. Ada tren, ada gradien, atau ada slope. Saudara lihat. Jadi saudara lihat kalau ditanya, ada hubungan enggak antara persen kromium ini dengan weight loss? Iya, ini gambarnya ini ada tren. Ada slope atau tren. Slope itu apa, saudara? Slope itu apa? Kemiringan. Kemiringan ya. Kalau Y sama ya, oh boleh. Y sama dengan alpha plus beta X. Yang mana slope-nya Cahyani? Yang B-nya Pak. Yang betanya ya, boleh. Baik. Ya, apalagi sekarang? Silakan. Saya panggil aja dulu. Dava Arkana. Ya Pak, saya Pak. Coba Dava, apa lagi? Informasi apa yang kamu peroleh dari percobaan ini? Banyak ini, banyak. Berpuluh-puluh. Tadi yang pertama tadi ada kaitan antara persen kromium dengan weight loss. Nah, kemudian coba lebih menukik lagi. Apa lagi? Suhunya udah ya Pak ya? Belum, ya silakan. Suhu bagaimana? Ada kaitan apa? Ada perubahan suhunya? Nah, apa? Terhadap informasi. Sekarang harus bentuk informasi. Bukan saudara cuma bilang ada datanya suhu 900, enggak, dalam bentuk informasi. Data itu kan diolah supaya jadi informasi. Ini informasinya apa? Bahwa penambahan persen kromium terkait dengan ini. Kalau saudara mau elaborasi lebih jauh, semakin besar kadar kromium, gimana ini? Semakin besar kadar kromium, semakin apa? Semakin besar kadar kromiumnya, suhunya semakin tinggi. Oh, enggak bisa saudara. Karena suhu ini variabel yang dipertahankan. Tidak ada hubungan antara kromium dengan suhu. Hati-hati di penelitian ini. Hubungannya antara apa? Kromium dengan apa? Weight loss. Weight loss, bukan dengan suhu. Hati-hati saudara mengatakan bahwa persen kromium mempengaruhi. Enggak, ini dijaga konstan. Walaupun ini diubah untuk satu macam penelitian, tetapi dijaga konstan 900. Kaitannya antara, tapi saudara boleh mengatakan bahwa suhu itu punya pengaruh. Iya, pengaruhnya terhadap apa? Terhadap persen kromium, betul. Betul, suhu ini berpengaruh terhadap persen kromium? Tidak. Tidak, berpengaruh terhadap apa? Terhadap weight loss. Weight loss, ya. Tetapi nanti saudara mesti menjelaskannya mesti lebih detail. Yang lebih detail. Bagaimana cara menjelaskan suhu. Jadi, persen kromium berpengaruh atau tidak terhadap weight loss? Persen kromium itu pengaruh. Pengaruh ya. Temperatur oksidasi berpengaruh tidak terhadap weight loss? Pengaruh. Tidak, Pak. Sekarang coba yang lebih detail. Bahwa, coba. Adanya penambahan kromium
berpengaruh terhadap pengurangan dari weight loss. Ya, terhadap pengurangan apa? Weight loss. Ya, semakin besar kadar kromium, Semakin kecil weight loss. semakin kecil weight loss. Kalau dari temperatur, semakin besar temperatur, Semakin besar gitu. semakin besar weight loss. Untuk saudara mestinya menjelaskan bagaimana. Pada kadar kromium yang apa? Lihatnya gini. Lihat yang gini. Lihatnya begini. Pada kromium yang, karena saudara bisa, ini kebetulan gambarnya begini. Memang menarik ini, maka itu saya buat contoh. Bukan kebetulan, maksudnya bukan kebetulan, tapi gambarnya yang saya ambil kebetulan yang begini, bukan penelitiannya yang kebetulan. Ya, saudara bilangnya begini, kalau mau lihat ke sini, saudara melihat persen kromium, saudara lihat ke sini. Karena ini arah persen kromium. Apa hasilnya? Semakin besar kadar kromium, semakin rendah weight loss. Betul? Iya. Betul ya. Sekarang saudara ingin lihat pengaruh. Baik. Sekarang saudara ingin lihat pengaruh temperatur. Saudara gini. Semakin tinggi temperatur, Ya, tetapi bilangnya apa dulu? Tetapi bilangnya apa? Dalam pada persen kromium yang sama, pada perlakuan suhu yang berbeda, suhu yang lebih tinggi akan kehilangan berat yang lebih banyak, gitu Pak. Begitu. Jadi jangan bilang ya itu, karena saudara bisa lihat kalau yang satu misalnya kebetulan ini kalau soalnya begini, tidak. Kalau ini memang selalu saudara ya, pada semua kan ya, pada semua kadar kromium yang lebih tinggi, laju oksidasinya lebih besar. Tetapi mungkin saja nanti ada pengaruh begini saudara, ada kurva yang begini. Nah ini yang khawatir. Ini tidak sama di sini nggak ada, paham ya? Seperti apalagi? Ini yang lebih menukik sekarang. Jadi diperlukan sedikit. Lihat hasilnya ini luar biasa, saudara. Apa? Saudara lihat. Mungkin ini terdapat. Mungkin kalau saya lihat itu terdapat slope yang berbeda dari ini pada saat presentasi kromium. Bagaimana itu penjelasannya? Ya, silakan. Kalau yang terkait dengan temperatur ya, yang terkait dengan temperatur, saudara melihat apa? Yang terkait dengan temperatur. Mau coba jawab, Pak? Silakan, ya, silakan Farhan. Kalau dari slope-nya pada temperatur yang sama, semakin tinggi kromiumnya, slope-nya semakin kecil, Pak. Saudara lihat dari mana? Itu yang 900 awalnya curam grafiknya, tapi makin lama makin kemudian begini ya. Iya. Oh, coba elaborasi lagi ini. Semua temperaturnya gitu. Iya, coba saudara elaborasi lebih jauh. Kalau saya tanyakan begini, apakah penambahan kadar kromium itu menurunkan weight loss? Menurunkan. Nah, tapi coba ditambah lagi. Namun semakin banyak kromiumnya, penurunannya semakin sedikit, Pak. Oh, baik ya. Jadi efektivitas penambahan kromium, apakah efektivitas penambahan kromium itu sama? RC, ada RC. Ada Bapak. Ada RC. Efektivitas penambahan kromium itu apakah sama? Efektivitas penambahan kromium terhadap penurunan laju korosi apakah sama sebagai fungsi kadar kromium? Sepertinya tidak, Pak. Nah, dilihat dari mana, saudara? Dia efektif di mana? Dia efektif misalnya pada temperatur 1000 derajat Celcius. Penambahan kromium itu efektif pada range berapa? Pada rentang berapa kira-kira? Maksudnya pada rentang itu rentang itu ada interval range, rentang atau interval. Penambahan, perhatikan kata-katanya, penambahan kromium itu untuk temperatur 1000 derajat Celcius efektif pada rentang kadar kromium berapa? Mungkin 10 sampai 20 gitu, Pak. Gitu ya. Kalau di atas 20 efektif atau tidak? Tidak. Dari mana kamu tahu? Karena tadi efektif itu rentangnya dari 10 sampai nanti itu. Enggak, jangan dibalik soalnya. Antara 10 sampai 20 dia efektif. Kalau di atas 20 bagaimana? Kurang efektif ya? Ya, kurang efektif. Dari mana kamu tahu? Karena di atas rentang 20 itu efektifnya di suhu 1500 gitu misalkan, Pak. Oh, tapi enggak tahu kita punya informasi.
Kita tidak punya informasi. Hati-hati Gradiennya, kalau Pak. temperaturnya terlalu tinggi, nanti logamnya lebur, Pak. Dari mana? Ya itu tadi, dengan saudara melihat slope-nya ini, saudara lihat gradiennya ini. Sehingga 20, 21, 22, 23 efeknya sama saja. Tapi tidak sama antara 10 dengan 15 kan? Tidak sama antara 10 dengan 20. Baik, apalagi Afifa, ada Afifa. Ayo yang lain mikir ya saudara ya, yang lain mikir. Ada Afifa, kamu punya ide apa hasil ini? Coba. Penambahan kadar kromium itu semakin efektif apabila dilakukan lihat ini Afifa, lihat ini ya, lihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini. Penambahan kadar kromium itu semakin efektif apabila dilakukan ini semua sama ya, penambahan kromium ini di sini. Apabila dilakukan pada pada temperatur yang lebih tinggi. Dari mana lihatnya? Ya dari slope. Saudara lihat slope-nya. Ya, kadar kromium yang 15%. Ini 15%. Berapa weight loss-nya? Sekian. Ya. Ini. Saudara lihat. Begitu dinaikkan sedikit, ya, kalau untuk yang saya berat 900 dinaikkan ke sini. Ini tadi sini. Dinaikkan ke sini. Oh ya, tidak terlalu jauh bedanya. Tetapi untuk yang 1200 tadi di sini sekarang berubah menjadi. Nah, kalau begitu apa yang bisa saudara pelajari? Apa yang bisa saudara pelajari? Coba. Skala industrinya apa ini? Perlakuannya pada temperatur tinggi, Pak. Kalau begitu apa? Baik. Apa? Kalau saudara ingin menambahkan apa? Gimana bahasa? Jadi untuk untuk poin untuk industri itu untuk minimalisir depositasi harus menggunakan baja tersebut pada suhu tinggi dan kromium misalkan di atas 25% atau 30%. Ya, tetapi apa hubungannya dengan temperatur ini? Apa hubungannya dengan temperatur? Saya bekerja ya, saya beri contoh, saya bekerja pada temperatur 500 derajat Celcius. Ya, di dalam percobaan ini tidak ada saudara 500 derajat Celcius. Tapi dugaan saya mungkin peneliti ini juga mencoba. Kenapa kok tidak disertakan? Nah, itu dulu, siapa mau jawab? Siapa yang belum diberi? Bona, ada Bona. Bona. Di sini ada enggak data untuk 500 derajat Celcius, Bona? Tidak ada. Menurut kamu kira-kira dicoba atau tidak oleh sang peneliti? Tidak tahu, saya juga tidak tahu. Tapi kira-kira. Masa peneliti ini tiba-tiba dapat 900 gini? Ya, bisa dicoba. Lalu kenapa kok tidak disertakan dalam penelitian, dalam hasil? Karena apa? Iya, tetap bukan masalah bagus atau tidak bagus, tapi kenapa kok yang lain? Siapa yang mau coba jawab? Saya mungkin, Mbak. Ya, silakan. Arvin, siapa? Arvin, Arsi, siapa? Angkat tangan dulu, saudara. Arsi. Silakan Arsi. Mungkin menurut saya yang 500 itu tidak berdampak, Pak. Jadi artinya tidak gimana? ada oxidasi. Artinya pada percobaan 500 itu tidak ada berat yang hilang. Oh, itu atau jadi grafiknya tidak gitu Pak, lurus gitu. Jadinya seperti yang tadi. Untuk diamati susah. Oh, bukan. Untuk memudahkan bukan saudara untuk diamati bisa. Tetapi yang tadi ya sudah betul, untuk diamati bisa saja, tidak ada masalah. Tetapi apa yang terjadi? Oh iya, Pak. Tetapi kurang begini. Iya, tadi gradiennya lurus. Saudara nggak punya yang penurunan begini. Nah, dinaikkan lagi 600, masih gini lagi. Dinaikkan lagi 800. Nah, saya tidak tahu pasti, tapi kira-kira begini, saudara. Atau mungkin sang peneliti ini sudah memperoleh informasi awal dari percobaan, bahwa percobaan di bawah ini tidak akan menghasilkan pengaruh yang berarti. Kemudian 900
mulai dia dapat gambar ini. Kemudian dia naik lagi 1.200. Kenapa tidak ditinggikan terus? Tinggikan terus nanti lebur material. Ya, jadi kemudian hasilnya itu menunjukkan bahwa penurunan daripada weight loss ini semakin efektif ya pada penambahan kromium. Pada penambahan kromium ini menurunkan laju korosi ini atau oksidasi ini semakin efektif kalau pada temperatur yang lebih tinggi. Karena yang 500 kelihatannya tidak ada dampaknya, ini aja. Ya kan? Kalau begitu apa ya informasi industrial yang bisa saya tangkap dari percobaan ini? Coba siapa bisa? Kalau begitu rekomendasinya apa? Baja biasa, saudara ya, ini baja biasa. Baja biasa itu maksudnya apa? Siapa mau jawab? Baja biasa itu yang dijual di toko-toko itu. Apa maksudnya baja biasa itu? Umumnya bahasa seperti itu, saudara. Kalau baja ini bagi dua ya, bagi dua yang besar ya. Apa, saudara? Baja apa? Baja apa dan baja alloy mungkin. Iya, alloy. Yang satunya apa? Pure. Murni. Oh, enggak ada baja murni, saudara. Murni. Enggak ada baja murni. Baja itu bukan murni, baja itu kan apa namanya campuran. Baja apa? Ini baja karbon atau karbon steel. Yang ini apa? Baja paduan atau alloy steel. Ini dua yang besar ini. Kalau baja karbon ini karena apa? Karena ada karbonnya. Kalau baja paduan ada karbonnya atau tidak? Ada. Ada selalu. Tetapi dinamakan baja karbon karena standar. Ada karbon, silikon, mangan, sulfur yang standar. Yang paduan ini ada elemen lain selain ini. Apa misalnya? Yang umum. Apa? Baja paduan. Ayo. Aluminium. Nah, apalagi? Nikel. Yang umum. Ada Cu. Ada aluminium. Magnesium, moli, dan begitu, saudara. Ini namanya baja paduan. Nah, ada baja karbon, ada baja kromium, gitu ya. Mana yang lebih mahal? Baja karbon atau baja kromium? Mana yang lebih mahal, saudara? Baja karbon mungkin, Pak. Oh, gimana bisa lebih mahal? Baja kromium ini baja kromium mungkin, Mbak. Ya, pasti, bukan mungkin, saudara. Ini punya es dawet. Ini punya es dawet, saudara. Ini es dawet, ini es dawet. Ini es dawet dikasih susu. Ini es dawet. Mana yang lebih mahal? Ya jelas ini, saudara, orang ditambahkan sesuatu. Sama-sama, ini es dawet, tapi ini pakai susu, pasti lebih mahal. Ini baja, ini juga baja sama. Tapi ini ditambahkan kromium. Ini pasti lebih mahal. Nah, ada yang tanya kepada saudara, saya ini sebaiknya pakai apa, Pak? Supaya material saya ini tidak teroksidasi. Pakai baja karbon atau baja kromium? Jawaban saudara apa? Baja kromium. Sudah, gitu aja. Yang lain? Apa jawaban saudara? Ginting punya jawaban apa, Ginting? Nur Aziza, ada Nur Aziza. Iya, Pak. Kamu punya jawaban apa, Nur Aziza? Jadi ada yang tanya, ini loh, Pak, saya ini mau tanya ini loh. Saya ini butuh material, butuh peralatan. Itu saya bisa menggunakan baja karbon, bisa menggunakan baja kromium. Saya pakai yang mana? Apa rekomendasinya? Nur Aziza. Baja kromium, Pak. Karena apa? Karena lebih mahal loh ini, Aziza. Lebih mahal. Karena ada paduan yang membuat baju itu lebih bagus. Iya, tetapi pertanyaan saudara apa sebelum rekomendasi dia pakai baja kromium? Pertanyaan saudara apa? Dibutuhkan untuk apa? Mungkin kalau apa itu maksudnya apa? Penggunaan apa itu maksudnya apa? Dibutuhkan untuk apa? Apanya itu apa? Itu yang spesifik, Apakah dibutuhkan untuk misalnya dia bilang ini untuk alat-alat dapur. Kemudian apa rekomendasi saudara? Digunakan untuk alat dapur. Untuk
Untuk Untuk pompa. pekerjaan yang temperaturnya tinggi. Itu pertanyaan saudara. Itu pertanyaan saudara. Sehingga saudara tanya, ini digunakan untuk temperatur berapa? Kemudian dia mengatakan dia kira-kira 300-400. Apa rekomendasi? Pakai apa? Menggunakan Baja karbon. Baja karbon. Nggak ada gunanya saudara menggunakan baja kromium. Toh dia tidak mengurangi oksidasi pada temperatur 300. Tetapi kalau dia mengatakan ini temperaturnya berapa ya? 1000, 1200. Oh, saudara pakai baja kromium. Gitu ya. Kemudian dia tanya lagi, berapa tambahan kromiumnya? 25 atau 35? Saudara, jawaban saudara apa? Dari ini loh. Bilangnya apa? Dia tanya, saya pakai 20 atau 25? Saudara jawab apa? Temperaturnya 20 saja. Karena apa? Slope-nya tinggi, Pak. Iya, karena sama. 20 dan 25 sama. Nggak ada bedanya. Untuk apa menambahkan sesuatu yang tidak menghasilkan manfaat? Saudara jangan mengatakan itu nanti kan sifat material yang lain kan berbeda. Oh, lain lagi. Soal lain lagi. Ya, tetapi yang dari aspek oksidasi sama aja saudara di sini dan di sini. Ya. Baik. Sekarang saya ingin saudara melihat ini. Ini yang menyebabkan apa ya? Penelitian ini atau hasil ini saya pilih untuk contoh di kelas ini. Ini perhatikan saudara yang ngechat saya dan mengatakan ke toilet ya. Ada permisi Pak, saya izin ke toilet. Saya katakan saudara tidak boleh ya, pergi ke toilet tidak boleh. Nah, ini karena kita pakai Zoom, jadi saya tidak tahu saudara ke toilet atau tidak. Nah, di kelas saya kalau saudara tatap muka, saudara tidak boleh ke toilet. Paham saudara? Paham, Pak. Paham ya? Karena apa? Karena sebelumnya saudara pergi ke toilet. Sebelum kuliah itu saudara pergi ke toilet, saudara tinggal di situ 1 jam atau 2 jam. Jangan pada saat kuliah saudara pergi ke toilet. Pasti itu dibuat-buat itu saudara, karena tidak mungkin saudara tidak bisa menahan waktu 100 menit. Karena kalau saya aja bisa tahan, kenapa kok saudara tidak? Tidak mungkin itu. Jadi tidak boleh pergi ke toilet. Tidak saya izinkan saudara untuk pergi ke toilet atau melakukan apapun selama 100 menit. Karena kalau saudara di kelas tatap muka dengan saya, saudara keluar dari kelas, saudara tidak akan kembali. Karena itu dibuat-buat. Nah, saya ingin tanggapan saudara, betul atau tidak saya kalau itu dibuat-buat? Andika, betul atau tidak saya? Temanmu yang pergi ke toilet itu apakah memang punya hajat beneran atau dibuat-buat? Kurang tahu saya, Pak. Saudara mesti tahu. Coba. Saudara mesti tahu, pikirkan, apakah memang betul dia tidak bisa menahan? Betul. Saudara bisa enggak Andika? Kamu bisa enggak menahan selama 100 menit? Mungkin kalau sebelum kelas buang air dulu bisa, Pak. Oh iya, gitu. Sebelumnya itu. Apa yang saya lakukan saudara sebelum saya duduk di meja seperti ini, di kursi atau saya berdiri di depan kelas? Apa yang saya lakukan? Ya saya mempersiapkan diri saya dengan baik. Begitu caranya. Jangan di tengah kuliah, saudara kemudian, nah nanti yang sulit ketika ujian saudara dapatnya kurang bagus, kemudian saudara ngechat lagi dan mengatakan Pak apa bisa Pak kalau ujian ini diberi remedi dan sebagainya. Perhatikan tidak ada remedi, tidak ada apapun saudara ya, ujiannya sekali itu. Sehingga kalau saudara kesulitan dalam ujian ya sudah. Maka itu supaya tidak sulit, ikuti kuliah dengan baik. Sebelum kuliah saudara kan sudah saya Zoom, sudah saya beri 5 menit atau 10 menit, pergi ke kamar mandi, siapkan, duduk dengan baik, kemudian mengikuti kuliah dengan baik. Jadi tidak usah ngechat saya dengan kemudian memberi pelaporan saya mau ke toilet. Ya, tidak usah. Tidak penting buat saya, saudara, mau ngechat saya untuk hal seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Baik, sekarang. Yang terkait dengan ini, saudara, siapa yang bisa memberi komentar? Saudara lihat ini. Apa ini, saudara? Ini buat saya istimewa ini. Mau jawab, Pak? Silakan. Terdapat pada kadar kromium yang dilingkarin di situ masing-masingnya terdapat perubahan slope secara tiba-tiba, Pak. Nah, ya, kalau begitu ya, baik. Ya. Itu tiba-tibanya nanti saya tanyakan. Karena ini penemuan yang sangat penting.
Tidak bisa begitu aja. Ini artinya apa ini? Gimana kalau saudara mengatakan ini dalam bahasa verbal? Sehingga kalau saya tanyakan, apakah penambahan kromium itu efektif untuk menurunkan laju korosi? Jawaban saudara bagaimana? Efektif, Pak. Tergantung Efektif, berapa efektif persen pada rentang sebelum di situ, Pak. tertentu. Titik-titik itu. Ya, efektif pada rentang tertentu. Iya. Nah, kemudian saudara mengatakan bahwa di atas rentang tertentu penambahan kromium ini ya kan tidak menghasilkan perubahan yang efektif. Titik jenuh ini kalau saya namakan titik jenuh terhadap penambahan kromium terhadap laju korosi ini sama atau berubah-ubah titik jenuhnya ini? Berubah-ubah sebagai fungsi apa? Temperatur, Pak. Temperatur. Gimana elaborasinya? Bahwa penambahan kromium menjadi apa? Jenuh semakin apa? Semakin apa? Temperatur. Semakin apa? Semakin rendah pada temperatur yang rendah. Nah, yang rendah. Pada temperatur rendah di sini sudah jenuh dia. Saudara lihat ini. Jadi di berapa ini? 17% sudah tidak lagi berpengaruh. Tetapi untuk temperatur yang lebih tinggi masih. Jadi mungkin sampai 20%. Jadi kalau begitu, bahwa penambahan kromium masih bisa dilakukan pada rentang yang lebih tinggi ketika penambahan itu dilakukan untuk material yang beroperasi pada temperatur yang lebih tinggi. Ya. Saudara perhatikan ini gambar ini. Gambar ini istimewa, saudara. Apa istimewanya? Oh, siapa ini? Kafka. Ada Kafka. Ada, Pak. Kafka. Istimewanya apa Kafka? Kalau menurut kamu apa istimewanya? Gambar ini dibanding gambar yang sejauh ini sudah pernah kamu tahu. Saudara pernah lihat ya gambar begini? Pernah atau enggak lihat? Maksudnya gambar diagram-diagram gini pernah enggak lihat? Bentuk Y fungsi X begini loh. Grafik-grafik ini pernah lihat? Pernah kan? Pernah, Pak. Pernah, Ya, anak-anak teknik setiap hari lihat itu. Apa yang menurut saudara istimewa? Lain dari yang biasanya. Yang mana itu? Apa kalau saudara lihat gambar begini, ini istimewa atau tidak? Sudah biasa, Pak. Biasa ya, biasa. Saudara lihat gini biasa. Itu ya? Mungkin ada begini, saudara compare begini. Ya tak? Saudara lihat gambar begini. Iya kan? Saudara lihat gambar begini. Biasa. Ini yang luar biasa yang mana? Turun ini yang mana yang menurut saudara? Loh, kok gitu ya? Yang mana itu? Mungkin ada lebih dari satu garis ya. Boleh, tetapi itu biasa itu Kafka. Biasa saya punya gambar begini. Ini berarti variabelnya berapa ini? Variabelnya berapa kalau saya punya begini? Ini satu variabelnya ini X, ini Y ya. Ini responnya. Ini respon, ini prediktor atau variabel. Ini variabel lagi. Seperti ini variabelnya berapa? 2, yaitu persen kromium dan temperatur. Ini respon. Tuh, saya kira tidak terlalu banyak kita melihat gambar begini. Jadi misalnya ini apa ini? Kekerasan sebagai fungsi apa? Sebagai fungsi kadar kromium gitu ya. Nah, quenching dilakukan pada temperatur 800. Kekerasan sebagai fungsi kromium, quenching dilakukan pada temperatur 1000. Saya bisa dapat gambar gini. Ya, tapi apa yang istimewa di gambar ini? Ada yang melihat itu? Sudah saudara sebut itu tadi. Tadi sudah ada patah-patah mungkin, Pak. Baik, ada ini saudaranya. Ada patah-patah ini, saudara. Ini yang istimewa. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara. Ini percobaannya ini bagaimana, saudara? Saya ambil saja temperatur 1000 ya. Ini dapur. Di setting berapa? Temperatur berapa? 1000 ya. Nah, gimana settingnya? Temperatur 1000. Begitu di setting 1000 terus spesimen dimasukkan. Itu enggak ya? Jadi tunggu dulu sampai temperaturnya konstan, ya kurang plus minus lah. Karena mempertahankan temperatur konstan ya tidak terlalu mudah.
Kemudian kira-kira ini 1000 plus minus mungkin 5 derajat, naik turun sedikit. Sudah dipertahankan, lalu saudara punya rak, ini kecil, fixture, pemegang, kemudian spesimen diletakkan di sini. Nah, untuk percobaan ini, gimana percobaan pertama kalinya? Gimana? 1000 derajat Celcius. Ini kromiumnya sudah diubah-ubah atau belum? Diubah-ubah atau belum? Untuk satu percobaan, itu saudara menggunakan spesimen lebih dari satu atau lebih? Lebih dari satu, Pak. Lebih dari satu ya? Lebih dari satu ya, karena saudara ingin melihat harga rata-rata itu nanti. Nah, sehingga saya punya kompartemen seperti ini. Ini kadar persennya berapa? Ini misalnya 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, gitu ya. Nggak harus begitu, mungkin saja 10, 12, 16, 18. Sudah saya punya spesimen, bentuknya sama, cara pembersihannya sama, semuanya sama. Nah, dapur disetting. Berapa saudara? 1000 derajat Celcius. Ya, setelah temperaturnya konstan, dimasukkan fixture pemegang, dimasukkan ke dalam dapur. Lalu dapurnya diapakan? Diapakan? Ditutup. Gitu ya? Kemudian ditunggu berapa lama? Ditunggu sampai stabil. Iya, ini tidak distabilkan dulu. Jangan dimasukkan spesimennya sebelum dia stabil. Tunggu dulu. Karena kalau temperaturnya berubah, karena nanti saudara mengatakan ini pada temperatur 1000. Nah, untuk menjamin temperatur 1000 ya dapurnya mesti 1000, saudara. Iya, Pak. Gimana menjamin 1000 itu ya? Dapurnya dipanaskan dulu. Karena dapur itu tidak bisa saudara dari 30 derajat suhu udara di dalam lab tiba-tiba saudara naikkan 1000, gimana caranya? Tidak bisa, mesti ditunggu dulu. Dia kan naik pelan-pelan, saudara, ya kan? Dipanasi, naik pelan-pelan. Setelah 1000 derajat, saudara set 1000, nah nanti ya alatnya dia naik turun, gini sedikit. Tapi sudah 1000. Sudah, saudara anggap dia stabil. Spesimen ini tadi, yang berbeda apa? Komposisi kimianya, yaitu kadar kromium 10%, 15%. Nanti saya tanyakan kenapa saya tidak punya 2%. 10%, 15%. Ini. Nah, kemudian dapurnya dibuka, fixture dimasukkan. Kemudian diapakan? Ditutup. Ditunggu berapa lama? Ditunggu berapa lama? 220 jam. 220 jam. Ya, nanti saya tanyakan kenapa 220 jam. Tapi sekarang anggap saja ini sudah didapat angka. Nah, setelah dapat 220 jam diapakan? Dibuka, Pak. Dibuka, lalu diapakan? Didinginkan. Didinginkan. Pendinginannya bagaimana? Yang tadi itu. Iya, yang tadi, Pak. Mau apa, saudara? Pakai air, pakai oli, didinginkan. Setelah didinginkan diapakan? Dibersihkan, diapakan? Ditimbang. Setelah ditimbang dapat apa? Weight loss. Nah, ya ini untuk kadar kromium 1. Ini kan gini, saudara. Ini saya gambarkan gini. Ya. Ini berapa persen kromiumnya? Misalnya 10, ya. Temperatur 10. Berapa tadi? 1000 derajat. 1000. 10% sini temperatur. Itu spesimen saya 1 atau lebih dari 1? Nih. 1 atau lebih dari 1? Lebih dari 1 mungkin, Pak. Nanti diambil rata-ratanya. Iya, Pak. Ya. Nanti dulu saya bersihkan dulu. Ya, ini ya. Nah, sehingga data saudara gini. Gitu kira-kira ya. Untuk 10%. Kan gini. Mungkin ada yang di sini lagi, tapi data saudara kan tidak satu titik. Panjang ini kira-kira, gitu ya. Data saudara gini. Nah, kemudian saudara ganti ya kan 12%, temperaturnya masih tetap 1000, temperaturnya 1000. Nah, 12% saya dapat gini. Kemudian saya dapat gini. Kemudian saya dapat gini. Kemudian saya dapat gini. Ini ya. Baik. Terus saya apakan? Saudara cari rata-ratanya ini. Itu. Saudara cari rata-ratanya untuk sebuah Iya, Pak. Ya, saudara dapat titik 1. Di sini dapat, di sini dapat. Sekarang kalau saya sudah dapat rata-rata itu kan gambarnya jadi begini. Ini ya. Ini dapat rata-rata, sudah tadinya
datanya banyak. Saya dapat begini. Nah, kalau saudara dapat begini, tuh, gimana saudara gambar? Ini tadi kan mestinya dapatnya gini, saudara. Gimana gambar, saudara? Nah, dugaan saya kalau kita gambar, ini saya gambarkan sebagai garis. Ini, ya, regresi gitu. Atau saya gambarkan sebagai kurva. Ini, saya gambarkan kurva begini. Yang paling gampang ya dibiarkan saja titik-titik begitu. Orang suruh ngambil kesimpulan sendiri. Tapi enggak. Saudara ingin menggambarkan. Gambar sebagai garis, pilihannya atau sebagai kurva. Atau mungkin sebagai garis putus-putus begini. Nah, cuman menggambar garis-garis putus ini, pertanyaannya bisa panjang. Jadi kalau saudara punya titik gini ya, gini, terus saudara gambarkan dengan garis putus-putus gini. Ini bisa menimbulkan pertanyaan, apa ini maksudnya? Kok sekali naik, sekali turun, sekali naik, apa maksudnya? Sulit jawabnya, saudara. Sulit jawabnya. Nah, ini tidak mungkin, saudara. Dari fenomena yang sama, percobaan yang sama, gitu ya, saudara bisa dapat begini. Mesti continuous, kurvanya continuous, seperti ini, garis lurus atau kurva. Baik, nah pertanyaan saya, kenapa peneliti ini kok gambarnya? Nah, kenapa kok gini? Ini yang saya kira ini karena ya ini penelitinya ini ahli, saudara, menguasai betul bidang ini, sehingga dia tahu ini tidak bisa continuous. Ini mesti terjadi. Saudara pernah lihat enggak kurva seperti ini, saudara? Jadi misalnya sesuatu gini terus gini. Atau begini kemudian gini. Pernah lihat enggak? Pernah ya? Di mana? Saudara pernah lihat di mana? Pernah enggak? Apakah kalau saudara punya kurva itu apakah cuma gini? Atau yang sering kita lihat begini dia. Gini terus melandai gini. Ya, ini yang sering kita lihat. Atau bisa saja gini melandai, kemudian turun. Tetapi pernah enggak saudara lihat ada kurva begini terus tak lurus? Pernah. Saya yakin. Mungkin, Pak. Uji tarik gimana uji tarik? Uji tarik kalau saudara tarik uji tarik kan begini, ini gini naik, terus turun sedikit ini. Nah, kan gini. Tapi bukan begini terus lurus ini kan. Uji tarik begini. Ini dia mulai terjadi pengecilan penampang di sini. Ya. Kemudian dia mulai naik ke atas sedikit, kemudian putus, turun ini. Tetapi gini loh kurvanya, gini terus lurus ini. Pernah enggak saudara lihat? Siapa yang pernah lihat? Pasti, saya yakin saudara pasti lihat. Di dalam perkuliahan saudara pasti pernah lihat itu. Yang garis itu ya Pak, yang lurus. Ya, yang gini terus lurus. Nah seperti ini loh. Ya, ini kan TS diagram ya Pak. TS apa? diagram. TS apa? diagram. TS diagram. UTS. TS itu Pak yang di perpindahan. Oh, apa ya? Coba baik. Gimana itu? Gimana? Ya, jadi kayak perbandingan antara suhu dan entropi gitu kan Pak? Apa ya gitu toh? Saya beri contoh saudara ya. Saya beri contoh. Saya kira yang lebih tepat mungkin di termodinamika saudara sering lihat itu. Saudara punya es temperatur minus 50 derajat Celcius. Ya? Bisa ya? Kemudian saya panaskan. Apa yang terjadi? Cair. Nggak bisa, saudara. Apa yang terjadi? Minus 50 derajat Celcius. Temperaturnya naik dulu, Pak. Naik dulu. Sampai berapa? 0. Sampai 0. Saudara tambah lagi panasnya. Apa yang terjadi? Kanan dulu ya. Temperaturnya naik atau enggak? Enggak, Pak. Kan gini kan? Terjadi perubahan wujud. Terjadi perubahan fasa. Ya. Kemudian sampai di sini jadi apa ini? Naik lagi, Pak. Air 100%. Gitu ya? Iya, Pak. Kemudian temperaturnya naik. Sampai berapa? 100. Lalu apa yang terjadi? Berubah Ke lagi. kanan lagi Naik jadi lagi? enggak, Naik Pak. lagi? Landai lagi. Mas saudara pasti pernah lihat. Maka itu kemarin dalam kopi itu yang saya tanyakan temperatur 100 dinaikkan 120 apa ya? Nggak bisa. Jadi uap. Uap. Sampai uap 100%. Bisa naikkan lagi. Bisa ya? Superheated steam. Iya kan?
Ayo, bisa. Yang untuk ketel dan sebagainya. Ini saudara contoh. Apa yang terjadi di sini nih saudara? Tadi saudara sudah ada yang mengatakan. Apa yang terjadi? Tadi saudara menggunakan Perubahan fasa, Pak. perubahan fasa. Ya, jadi kalau ada kurva yang terjadi seperti ini berarti ada fenomena fisik tertentu, fenomena fisika tertentu. Ada sesuatu pokoknya di sini ini ada sesuatu kalau terjadi seperti ini. Ya. Kalau saudara punya Fe besi, saudara naikkan, kemudian saudara panasi, ini dia, saudara, dia dengan temperatur ini dia menjadi lebih panjang, meregang. Nanti suatu saat sampai temperatur tertentu, kemudian dia turun begini, turun, tek, begini, terus naik lagi. Apa ini fenomena apa ini? Siapa yang tahu? Ini besi khusus ini. Ya. Fenomena apa ini? Terjadi perubahan struktur apa namanya? Struktur kristal, ya. Jadi saudara naikkan masih tetap setelah temperaturnya tinggi, yang dari ferrit berubah menjadi austenit, packing faktornya berubah, dia turun seperti ini. Setelah itu semuanya jadi austenit, naik lagi. Jadi kalau ada yang begini nih, ini mesti ada sesuatu. Nah, di dalam contoh ini saudara lihat peneliti ini menggambarkan dalam bentuk patah seperti ini. Apa contoh sesuatunya ini? Contoh sesuatunya ini adalah bahwa tadi spesimennya di sini, oksidasinya ini di mana saudara? Di dalam logam atau di permukaan? Permukaan, Pak. Permukaan ya. Gimana oksidasinya? Di sini terjadi, di sini kemudian terjadi, gitu ya. Kemudian menutup. Setelah permukaan ini tertutup secara keseluruhan, oksidasinya berhenti. Maka itu dia terjadi pasif-pasif, saudara. Maka itu dia menggambarkan dengan titik patah ini. Ini sudah tidak ada lagi fenomena oksidasi. Jadi bukan oksidasinya terus kecil gitu, enggak, oksidasinya berhenti karena permukaan logam sudah tertutup. Ya. Baik, ada yang ditanyakan sampai di sini? Silakan. Permisi Pak, saya Ya, silakan. Siapa yang lebih awal, saudara Edgar? Silakan. Edgar, silakan. Saya dulu atau Rocky? Silakan Edgar, silakan. Oh, oke, baik. Begini Pak, saya masih bingung Pak. Pertama itu saya mengapa kita menandakan misalnya di 17% kromium itu langsung anggapannya sebelum terjadinya efisien Pak. Jadi apa kita harus melakukan uji runtut persen dari 10 sampai 30% penambahan kromium yang berada pada suhu yang berbeda Pak, agar mengetahui keefisienan pada persen berapa mempan terhadap suhu sekian-sekian gitu Pak. Kalau saudara lihat di sini ya, ini dari 0 sampai 10% ini ya, kan tidak ada data ya. Ya, kan tidak ada data di sini. Kira-kira menurut saudara, peneliti ini melakukan enggak percobaan di sini? Tidak, Pak. Bisa saja seperti itu ya, tetapi dugaan saya ya, dia melakukan, dugaan saya. Atau dia sudah mendapatkan informasi sebelumnya. Tetapi dia coba di sini 5%. Apa yang terjadi 5% pada temperatur 1000? Tidak ada penurunan. Jadi 5% sama saja. Ini misalnya 2%, 3%. Jadi tadinya begini, saudara. Tidak ada penurunan. Tapi dia tidak menggambarkan seperti ini. Ini kalau digambarkan panjang kan begini. Ya, jadi bentuknya ini konstan. Maka itu, ini adalah hal yang sangat penting. Ya, ini misalnya saya ambil gambarnya itu mestinya begini, saudara. Paham, saudara? Loh, gini. Tetapi dia tidak ingin menunjukkan ini. Karena apa tidak ingin menunjukkan? Karena ini sudah dikenal. Yang ini sudah dikenal. Di dunia metalurgi ini sudah dikenal. Tetapi kalau saya punya gambar yang begini, yang gambarnya ini begini. Ini memberi informasi apa terhadap saudara? Atau sebaliknya, kalau gambarnya begini. Ini memberi informasi apa terhadap saudara? Ya, saya hapus dulu. Coba saya tanyakan. Ini secara umum saja, secara umum. Saya punya gambar begini.
Hasil gambarnya itu begini. Nah, saudara pernah lihat kurva begini? Pernah bentuk S seperti ini atau Gompertz? Ini namakan kurva S atau Gompertz. Saudara pernah lihat kurva begini? Pernah pasti. Gimana itu? Coba. Distribusi normal mungkin, Pak. Oh, bukan. Kalau normal kan begini. Ini. Oh, nanti kita ketemu. Saudara sampai bosan nanti dengan distribusi normal. Ini loh, Gompertz seperti ini. Ini Pada apa material, artinya? Pak. Pada Di material. tertentu. Di material yang terkait misalnya dengan impact, kekuatan impact material. Fungsi temperatur. Jadi pada fungsi temperatur tertentu nanti ada temperatur transisi dan sebagainya itu. Nah, kalau contoh saya yang sederhana begini saudara. Ini kalau contoh saudara mau lihat kurva yang begini ini kalau orang pergi ke masjid Jumat itu begini. Ya. Jadi ini jam berapa ini? Ini saya ambil ini 11.30. Oh ini. Jadi ini khotibnya sudah naik mimbar. Kemudian tadinya datangnya itu cuma sedikit gitu saudara. Jadi jam 10 tidak ada orang 0 gitu, nanti jam 11 1 2 orang 3 4. Pokoknya tidak ada perubahan drastis. Sudah jam 11.30 kemudian naik secara gerutuk-gerutuk gini ya. Kemudian setelah itu nanti ada yang sudah hampir jam 11.45, hampir jam 12 baru datang lagi. Ini memang yang tidak serius. Tidak niat. Ini kurvanya. Cuman yang menarik kalau pulang tidak begini saudara. Kalau pulang gini, negatif eksponensial begini. Dalam waktu kira-kira berapa ini? 5 menit itu sudah masjidnya kosong. Tapi kalau datang kurvanya seperti ini. Nah, kalau saudara punya kurva seperti ini, Gompertz atau kurva S ini memberi petunjuk apa buat saudara? Secara umum ya, secara umum memberi petunjuk apa? Ini mungkin ya, itu Pak, nilainya kontinu kan? Ya, kurvanya kontinu, saudara. Membuat kurva putus-putus itu tidak boleh. Hati-hati kurva putus. Kecuali kalau untuk menunjukkan hasil data. Karena kalau saudara bilang putus seperti ini, mesti ada penjelasannya. Seperti ini. Harus ada penjelasannya. Kurvanya kontinu. Gini. Saudara dapat informasi apa? Nah, informasinya adalah ada daerah di mana X ini punya relevansi, punya hubungan dengan Y. Di daerah ini, X ini bagaimana? Semakin besar harga X, semakin besar harga Y. Kan itu. Tetapi di daerah ini bagaimana? Semakin besar harga X, ada perubahan terhadap Y? Terlalu kecil atau bisa dibilang? Iya, tidak ada. Yang di sini juga. Apa ini? Apa ini yang bisa saudara tangkap? Di dalam penelitian atau secara umum. Hati-hati melihat pengaruh dari sebuah faktor. Paham saudara? Sebuah faktor itu pengaruhnya itu tergantung juga pada rentang daripada faktor itu. Rentang harga dari faktor. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa X ini tidak berpengaruh terhadap Y. Betul enggak itu? X tidak berpengaruh terhadap Y. Betul itu? Jawaban X tidak berpengaruh terhadap Y. Dimas, jawabannya apa Dimas? Berpengaruh, Pak. Nah, kalau saya mengatakan X tidak berpengaruh terhadap Y, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, tapi mungkin pada rentan tertentu. Itu baik, boleh. Betul dia mengatakan X ini tidak berpengaruh pada Y, pada rentang ini, pada rentang ini. Gitu ya. Dan ini perhatikan saudara, efek begini ini perhatikan. Karena saudara mengatakan bahwa kalau saudara misalnya katakanlah saya minum es sirup itu yang manis itu, tidak ada pengaruhnya buat saya, tidak ada pengaruhnya di sini. Kalau kadar gula saudara pada rentang ini tidak ada pengaruh. Tetapi ketika kadar gula di dalam darah pada rentang ini, penambahan es sirup bisa jadi fatal, saudara. Ya, hati-hati dengan bentuk seperti ini. Dan seringkali faktor-faktor tertentu begitu. Nah, di sini juga begitu. Di penelitian ini juga begitu. Kalau saya tanya saudara, ini kira-kira material apa ini? Saudara? Baja yang diberi kromium itu material apa? Tahu saudara pasti. Baja dikasih kromium. Biasanya juga ditambah nikel, tapi dalam contoh ini kromium. Apa namanya? Abisurya, ada abisurya.
Cast iron, Pak. Wow, jauh ditambah cast iron itu tidak ada apa-apanya habis Surya. Cast iron ya cuma besi gitu aja. Ya besi ya itu seperti karbon dan umum, kecuali kalau dia mau ditambahkan. Tetapi yang umum, baja yang diberikan apa namanya. Hati-hati ya kalau saudara menggunakan istilah cast iron itu berarti akan dituang. Maka itu namanya cast iron. Dia akan dituang. Apa saudara? Baja yang ditambah Stainless, Pak. Stainless steel, Pak. Stainless steel. Baik, itu stainless steel. Jadi ini cerita tentang stainless steel. Nah, stainless steel itu sudah terkenal, saudara, bahwa penambahan kromium ini yang menyebabkan dia tahan terhadap korosi. Dan penambahan kromiumnya itu memang di atas 10%. Maka itu tadi saya katakan peneliti ini mestinya tahu, sehingga dia tidak melakukan penelitian di sini. Di atas 10%. Jadi orang sudah mencoba menambahkan kromium di stainless steel. Ditambahkan 2. Nah, ini yang hati-hati, saudara. Nah, ini juga dalam apa ya? Dalam perjalanan hidup juga begitu. Kalau saudara belajar bahasa Inggris, saudara belajar 2 jam sehari, ternyata tidak ada hasilnya. 3 jam tidak ada hasilnya. 4 jam tidak ada hasilnya. Kemudian saudara mengambil kesimpulan, percuma ini tidak ada hasilnya. Kan gitu. Tapi jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Nanti mungkin ketika saudara di 5 jam mulai kelihatan hasilnya. Jadi orang mencoba menambahkan kromium ini, saudara, ditambah 2% tidak ada hasil, 3% tidak ada, sampai 10% tidak ada hasil. Akhirnya orang mengatakan, oh kromium ini tidak berpengaruh. Nah pada suatu saat ada seorang yang melakukan penelitian ini dengan menambahkan lebih besar, sekitar 12% kromium ditambahkan, kemudian dia mencoba untuk melihat mikrostruktur, dan ternyata mikrostrukturnya sulit dilihat karena logamnya itu tidak bisa dietsa. Etsa ini kan proses pengkurusian, saudara. Jadi dimasukkan ke dalam zat kimia itu, tapi ternyata bertahan, saudara, tidak larut. Ya, tidak larut. Berarti dia tahan korosi. Kemudian orang menemukan stainless steel. Nah, andai kata orang berhenti di sini, saudara, orang tidak akan menemukan stainless steel. Ya. Saya kagum pada orang yang bisa naik sepeda itu. Saya lihat ini isyarat, saudara, terhadap apa? Isyarat terhadap persistensi, ya, persistensi seseorang. Saudara semua bisa naik sepeda ya? Bisa ya? Kenapa kok saudara bisa naik sepeda? Karena saudara melihat orang lain bisa naik sepeda, itu ya. Saya kagum pada orang yang pertama yang naik sepeda. Sepeda ini kan tidak layak untuk dinaiki, saudara. Kan tidak mungkin, saudara. Roda 2 bisa dinaiki. Kalau kuda bisa dinaiki itu masuk akal, saudara. Intuitif bisa diterima. Kuda bisa dinaiki. Secara intuitif bisa diterima. Karena kakinya 4, dia berdiri tegak, tinggal kita naik. Ini kan setiap saudara naik, dia akan roboh. Gimana orang bisa mencoba sepeda? Dia coba sekali, 2 kali, 3 kali. Saya tidak mengerti berapa ratus kali dia coba. Terutama untuk orang yang pertama. Dan ternyata sepeda ini bisa dinaiki, saudara. Oh, ini super ini. Ini kalau bukan orang persisten, tidak akan bisa nemukan itu satu. Karena dia pasti gagal berulang kali. Maka itu ada level tertentu di mana kita kelihatannya tidak ada pengaruh. Ya. Tetapi nanti setelah dia sampai pada rentang tertentu, baru pengaruhnya terlihat. Jadi ini maka itu ditambahkan pada 10% ke atas, karena penelitiannya ini terkait, dugaan saya begitu, terkait dengan stainless steel. Baik, laju oksidasi dinyatakan dalam satuan ini, saudara. Dalam satuan apa ini? Dalam satuan weight loss, gram, ini tadi ada yang menanyakan meter persegi. Kenapa weight loss, saudara? Kenapa weight loss? RC, ada RC. Iya Pak, ada. Kenapa weight loss? Karena tadi ada hubungannya sama pengurangan berat, kemudian gitu ya. makan jam ini gitu Pak. Ya, karena yang dicari adalah pengurangan berat. Nah, yang paling mudah. Sekarang, kenapa digunakan meter persegi RC? Sebentar Pak. Melando, ada Melando.
Ya, Pak. Kenapa digunakan meter persegi, Melando? Karena mungkin yang diteliti itu di permukaan ya, Pak. Lalu, kalau permukaan kenapa memangnya? Kalau permukaan kan ini luasnya, Pak. Satuannya itu meter persegi, Pak. Baik. Nah, jadi nanti oksidasi ini terjadi di mana nih? Di permukaan. Ya, maka itu luas permukaan merupakan sesuatu yang penting. Kemudian kenapa kok jam? Mario Roberto, kenapa jam? Waktunya mungkin, Pak. Nah, karena waktu menentukan. Ya, maka itu Ya, bener, Pak. 220 jam ini sangat krusial. Ya, saudara mestinya tanya, kenapa sih kok 220? Kenapa kok tidak 300? Kenapa kok tidak 221,6? Kenapa? Kira-kira bagaimana penelitiannya? Saudara lihat, kembali lagi dilakukan penelitian pada 1000 derajat Celcius. Ya, satu saja. Yang lain juga boleh. Atau yang paling ekstrim, mana yang paling ekstrim? Mana yang membutuhkan waktu yang paling lama? Mungkin 900. Ini karena yang di atas ini cepat sekali teroksidasi. Nah, temperatur 1000 derajat Celcius. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan penelitian. Saya melakukan penelitian untuk apa? Untuk melihat laju oksidasi. Saya lakukan pada waktu berapa? Pertama kali kira-kira waktunya berapa? 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Itu nyobanya 24 jam mungkin, Pak. Ya, 24 jam gitu ya. Jadi ya jangan 1 jam karena ya oksidasi 1 jam itu belum apa-apa. Nah, tujuannya bagaimana? Supaya bisa dilihat. Dicoba, saudara. Dicoba temperatur misalnya 50 jam. Maka itu besar kecilnya spesimen, temperatur dan sebagainya itu sangat menentukan. Itulah pertanyaan saya pada saat kita pertama kali melihat ini. Saudara belinya itu banyak atau sedikit, besar atau kecil gitu ya. Karena terkait dengan ini. Nah, saya lakukan 50 jam, apa yang terjadi, saudara? Dicoba dulu temperatur 1050 jam. Saya keluarkan spesimennya. Ada enggak oksidasinya? Ada? Kemungkinan ada, tapi masih ada sedikit. Ada sedikit. Saya masukkan lagi. Ya, kalau perlu bukan spesimen yang ini, saudara. Spesimen lain yang masih bersih. Saya masukkan lagi. Saya naikkan menjadi 100 jam. Apa yang terjadi? Sehingga kalau saya lihat begini, ini laju korosi di sini, saudara. Nah, pada kromium tertentu, ini jam yang dimainkan. Di dalam penelitian ini tidak ada laporan tentang ini, tapi dugaan saya peneliti pasti melakukan ini, jam. Apa yang dia lihat? 50 jam sini, 50. Dapat hasil. Dinaikkan 100 jam. Gimana hasilnya? Tambah tinggi atau tambah rendah? Meningkat tinggi. Meningkat, ya, meningkat. Saya gambarkan sebentar. Meningkat. Sebentar lagi selesai, saudara. 2 menit lagi selesai. Ya, ini 50 jam. Ini 100 jam. 150 jam. 200 jam. 220 jam. Lalu apa yang terjadi? Lalu tetap, saudara. Ya, tetap begini. Jadi saya melakukan penelitian, saya dapat gambar gini. Ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Laju korosi sebagai fungsi apa? Fungsi waktu. Waktu, baik. Kemudian saya bilang ini naik. Ini sudah tidak ada pengaruhnya waktu. Karena apa, saudara? Karena materialnya sudah tertutup semua. Sudah tidak terjadi laju korosi lagi. Jadi biasanya korosi itu kalau permukaan logam sudah tertutup dengan produk korosi, itu sudah tidak terjadi lagi korosi. Berhenti karena tertutup. Tidak lagi terekspos ke medium. Nah, ini saudara saya putus di sini. Saya putus di sini. Karena ini sudah tidak lagi berpengaruh waktu. Ini berapa ini? Ini 220 jam. Paham, saudara? Paham, Pak. Paham ya? Dia dapatnya 220. Kira-kira begini, saudara. Dugaan saya begini. Dia melakukan naik-naik sampai satu saat berhenti. Dia turun ke bawah, dilihat ini 220. Kenapa Pak tidak 221? Sudahlah, jangan membuat hidup ini jadi sulit. 220 jam, mau ditambah sedikit, itu sudah, kemudian itu yang dijadikan pedoman. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, saya lanjutkan aja sedikit. Nah, ini saya kira sudah. Nah, seorang peneliti lain mengadakan penelitian serupa dan berakhir dengan kesimpulan bahwa penambahan kadar kromium tidak mengubah laju oksidasi baja. Saudara sepakat atau tidak? Penambahan kromium tidak mengubah oksidasi baja. Saudara sepakat atau tidak? Tidak, Pak.
Tidak, Tidak seragam. kalau dilakukan di sini. Tetapi ketika dia melakukannya di 20-30, iya betul dia. Ya kan? Iya, Pak. Paham, saudara? Sehingga kalau dia mengatakan tidak ada pengaruhnya karena dia melakukan di sini, itu bahayanya, saudara. Maka itu dua orang peneliti yang berbeda bisa menghasilkan satu penemuan yang berbeda untuk soal yang sama karena rentang ininya yang berbeda. Baik, ada yang ditanyakan untuk yang terakhir. Permisi Pak, berarti silakan. Ya Pak, saya izin bertanya Pak, maaf Pak. Silakan. Berarti Pak, kalau misal kita disuguhi oleh pertanyaan semacam itu, berarti kita harus memberikan titik rentan yang pas ya Pak? Ya, jadi sini saudara kalau dari hasil penelitian ini saudara lihat bahwa ternyata di bawah 10 tidak efektif, di atas 20. Ini kira-kira kalau di kromiumnya di atas lagi kira-kira dicoba enggak oleh peneliti? 30-40. Ya, bisa enggak peneliti ini mencoba sampai di atas 50%? Bisa, Pak. Nah, bisa. Kalau saya katakan tidak bisa, karena apa? Karena sudah jenuh. Karena sudah bertentangan dengan baja ini. Kalau kromiumnya di atas 50% bukan baja lagi, saudara. Itu ya. Jadi dia mungkin mencoba sekali dua kali untuk apa ya? Untuk meyakinkan bahwa memang tidak ada pengaruh. Yang kadang-kadang khawatir kan begini, saudara. Ini begini ya, kemudian turun. Kemudian setelah ini naik lagi. Iya kan? Bisa enggak saya punya gambar begitu? Kan bisa saja saya punya gambar hiperbolik parabola yang begini, saudara, gambarnya. Nah, itu yang khawatir. Ini ternyata begini. Ini setelah itu naik lagi. Nah, kalau saya berhenti di sini, saya anggap wah sudah. Ini berarti sudah tidak ada gunanya. Ternyata di sini dia naik lagi. Baik, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada sampai di sini saja. Saya stop sharing. Kita jumpa lagi insya Allah hari apa? Kamis Pak. Hari Kamis ya. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.